Usai libur panjang lebaran, indeks harga saham gabungan ternyata masih berhasil bergerak di zona hijau, menguat bahkan lebih dari 2% hingga tadi ya jelang penutupan sesi kedua, setelah sebelumnya juga naik 1,3% pada penutupan perdagangan di sesi pertama. Kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing, pemirsa, dan jangan lupa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk bertanya seputar portofolio saham Anda melalui WhatsApp interaktif kami di 085178104976. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Danika Agustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Mas Danika, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini di IDX Channel. Sehat ya Mas Danika ya? Oke, sehat. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Danika, usai libur panjang lebaran, indeks harga saham gabungan ternyata masih berhasil bergerak di zona hijau, menguat bahkan lebih dari 2% hingga tadi ya jelang penutupan sesi kedua, setelah sebelumnya juga naik 1,3% pada penutupan perdagangan di sesi pertama. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari positifnya IHSG di hari perdana usai libur lebaran? Oke, untuk IHSG ini sebenarnya emang wajar aja ya hari ini rebound secara teknikalnya. Karena kemarin sebelum kita liburan, ya, minggu lalu itu dia ada rejection di area support di 7.000 sampai 6.900 IHSG, dan hari ini dia rebound ditambah lagi dengan sentimen dari US yang mau ada peace talk ya. Tadi siang sempat naik 1,30% ya, dan ternyata closing ini dia breakout resistance di area 7.230 ya, dan sampai sekarang ini di area 7.300 atau naik sebesar 2,75%, which is bagus ya. Untuk sementara kemungkinan dia masih bisa naik mungkin ke area 7.330-an besok ya. Kira-kira di area tersebut 7.350 sampai di supportnya tadi di 7250-an. Itu untuk pergerakannya, dan jangan lupa untuk overallnya IHSG itu dia masih downtrend ya, dan kemarin dia masih belum ketemu target supportnya di area 7.800. Itu target technical downtrend-nya. Jadi sepertinya kalau misalnya sudah kita lihat tertembus hari ini naik 2,75%. Tapi sebetulnya jika kita melihat secara sentimennya, ini kan konflik geopolitiknya masih belum reda, Mas Danika. Apalagi memang Iran masih membantah ada upaya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi kenapa kemudian akhirnya indeks harga saham gabungan justru masih cukup positif sekali di tengah konflik yang memang belum pasti, ataukah memang pelaku pasar sudah memiliki ancang-ancang tersendiri melihat situasi saat ini? Karena memang ini ya kalau misalnya dibilang tuh udah murah sebenarnya sekarang, udah dari kemarin tuh dia tuh rally downtrend, dan emang sudah pasar tuh lagi nunggu kira-kira ada berita apa, dan sekiranya dia ada berita positif dan dia akhirnya lompat ya. Walaupun berita positif ini agak uncertain ya. Jadi sebenarnya pergerakan itu masih volatil. Ya, kalau misalnya kita lihat dari kemarin tuh pergerakannya itu bisa 1%, 2% kayak gitu terus ya. Jadi emang fluktuasi itu emang besar. Jadi emang masih uncertain aja dan volatil, karena emang dari global pun kondisinya pun nggak jelas gitu. Jadi untuk sekarang ya disarankan waspada ya, kalau misalnya dia naik juga jangan sampai termakan oleh euforia ya. Tetap kalau ada trading plan itu keep trading plan ya. Kalau ada cut loss aja ya, jangan terlalu fear of missing out ya, karena masih ini banget ya, masih volatil seperti itu. Oke, jadi memang jangan terjebak euforia, tapi tadi bahkan kalau memang perlu cut loss bisa juga dilakukan. Mungkin sebelum kita jeda, sekali lagi Mas Danika, mungkin tadi ada pemirsa yang terlewat, di pekan ini yang memang cukup pendek, hanya 3 hari, level berapa yang harus diperhatikan? Kalau misalnya dia besok bisa breakout di atas 73
40 ya. Itu kemungkinan dia bisa bergerak naik lagi ke resistance kuat berikutnya itu di area 7.500 ya. Jadi masih ada kesempatan masih naik lagi. Masih ada kesempatan naik lagi, ditunggu level breakout di 7.340 bahkan 7.500 tidak mustahil kemudian untuk bisa ditembus oleh indeks harga saham gabungan meskipun memang pekan pendek hari ini ataupun di pekan ini usai libur lebaran. Mas Danika, masih banyak yang bisa kita ulas tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Second Session Closing segera kembali. Kita ke emiten pilihan. Pemirsa, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA mencatatkan kinerja cukup baik di tahun 2025. Laba bersih perseroan tercatat naik 11,1% secara year on year dan pendapatan tumbuh 18,8% secara year on year. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA berhasil meraih laba bersih sebesar 2,47 triliun rupiah di tahun 2025 atau mengalami kenaikan 11,1% year on year dibandingkan kinerja bottom line di tahun 2024 yang meraih laba bersih sebesar 2,23 triliun rupiah. Sementara total pendapatan tercatat sebesar 46,02 triliun rupiah atau melonjak 18,8% year on year dibandingkan dengan tahun sama di tahun 2024 sebesar 38,73 triliun rupiah. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, perseroan mencatatkan beban pokok jumlah ekuitas perseroan per 31 Desember 2025 tercatat 15,61 triliun rupiah atau naik 6,7% dibandingkan capaian 2024 di 14,62 triliun rupiah. Hingga akhir tahun 2025 total likuiditas 20,95 triliun rupiah atau membengkak 13,4% year on year. Sementara itu total aset mencapai 36,56 triliun rupiah atau meningkat 10,4% year on year. Dengan jumlah kas dan setara kas 6,4 triliun rupiah atau melonjak 19,4% dibandingkan posisi tahun 2024 di 5,37 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan selanjutnya kita lihat pergerakan saham AKRA pemirsa dalam perdagangan di hari ini, di mana terpantau AKRA sempat menyentuh level tertinggi pada perdagangan 25 Maret 2026 di level 1335 setelah sebelumnya dibuka di level 1280 dan bergerak tidak terlalu jauh di 1265 pada perdagangan di sebelumnya di 17 Maret 2026. Pada perdagangan di hari ini level terendah AKRA di 1280, kemudian jika kita lihat jelang penutupan sesi 2 AKRA naik 4,74% di level 1325. Adapun market cap dari AKRA sendiri 26,5 triliun rupiah dengan volume ataupun nilai perdagangan pada hari ini 39,42 miliar rupiah. Posisi yang positif di perdagangan sehari, apakah kemudian tercermin juga dalam perdagangan 6 bulan terakhir? Kita lihat ke grafis berikutnya pemirsa. Dalam 6 bulan terakhir AKRA bergerak cukup volatil meskipun tidak terlalu jauh. Pergerakannya masih di level-level 1200-an dan juga 1300-an. Di 15 Oktober 1065 rupiah sempat mengalami kenaikan cukup tinggi di 18 November 1345. Agak melandai di Desember dan juga Januari ke 1230 dan juga 1205. Mengalami sedikit kenaikan kembali di Februari 1295 dan kembali ke level yang cukup tinggi di 1370 pada 2 Maret 2026 dan pada 25 Maret terpantau AKRA bergerak di kisaran 1325 hingga jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Pergerakan AKRA dalam 6 bulan terakhir pada 6 Oktober hingga Maret 2026. Sementara itu secara valuasi pemirsa dari berbagai indikator kita lihat yang pertama price to earning ratio atau PE ratio dari AKRA 10,76 kali, kemudian price sales ratio atau PSR di 0,58 kali, price to book value ratio atau PBV 2,19 kali, price to cash flow ratio PCFR 6,75 kali. Valuasi berdasarkan data dari RTI. Sementara dari sisi kinerja, PT AKRA Korporindo seperti yang juga sudah kami sampaikan tadi, pemirsa laba bersih mengalami kenaikan 11,1% ke level 2,47 triliun rupiah, pendapatan naik 18,8%
ke 46,02 triliun rupiah. Dan pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan pembahasan terkait dengan prospek indeks harga saham gabungan dan juga sejumlah saham pilihan yang dapat Anda cermati. Tetaplah bersama kami.